أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Kutiba alaikumul qital, difardukan. Kutiba artinya furida alaikumul qital, difardukan atau diwajibkan kepada kalian, terhadap kalian al-qital, akan berperang. Ini fardu, kata ulama, mulai difardukan perang terhadap umat Islam setelah hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah itu belum ada kewajiban untuk berperang. Malahan di awal Islam Rasulullah melarang untuk berperang sekitar 70 ayat lebih. Dalam 10 ayat ada larangan dari larangan berperang. Kemudian baru setelah hijrah mulai difardukan untuk berperang, al-qital. Kemudian hukum qital, kata ulama, fardu'in in faja'al adu. Kalau misalkan musuh yang memasuki negara kita, ingin merampas negara kita, ingin menjajah negara kita, ini kewajiban semua muslim, laki-laki, perempuan, semuanya harus menghadap melawan musuh. Harus semua melawan musuh, mengusir musuh dari tanah mereka. Nah, ini kalau jadi fardu'in. Hukum jihad ataupun qital fardu'in jika musuh yang memasuki negara kita dengan tujuan ingin menjajah misalnya. Nah, wajib terhadap penduduk negara itu untuk memerangi kafir, untuk dikeluarkan kembali. Kalau misalkan daerah itu tidak cukup manusianya berperang, kewajiban ke orang yang samping negara itu. Mungkin contohnya kalau zaman sekarang seperti Palestina, Yahudi itu datang, Zionis datang merampas negara mereka, maka wajib terhadap semua mereka untuk memerangi itu Yahudi dan mengusir mereka kembali dari tanah orang muslim. Dan kalau misalkan mereka tidak cukup, wajib untuk negara seberang, negara sebelahnya, seperti Mesir misalkan. Kalau sekarang mereka wajib untuk berperang sama-sama, berperang memerangi kufar, memerangi itu Yahudi Zionis, untuk mengeluarkan mereka dari tanah muslimin. Nah, ini kewajiban. Jadi hukum qital, hukum berperang jika musuh yang memasuki negara kita untuk menjajah, hukumnya menjadi fardu'in. Artinya wajib terhadap muslim untuk memerangi kufar yang masuk ke negara mereka. Sedangkan apabila kufar tidak memasuki negara kita, tidak menjajah negara kita, hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada beberapa muslimin yang menunaikan kewajiban al-qital, kewajiban jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan Rasul tidak memasuki negara kita. Kemudian kutiba alaikumul qital, difardukan kepada kalian akan qital, berperang. Jadi berperang di sini artinya melawan kufar, memerangi kufar, dan kufar yang diperangi adalah kufar harbiyin, kufar harbi,
Makna kufar harbi, kafir yang tidak ada hubungan sama sekali. Nah, seperti Israel sekarang, tidak ada hubungan sama sekali negara Muslim. Sedangkan ada sebagian negara yang bikin hubungan, nah itu khianat. Itu khianat dengan negara itu, tidak sah. Ada sebagian negara kayak ini Emirat Arab bikin hubungan dengan Israel, itu hubungannya dianggap khianat, terhadap seluruh muslimin, jadi nggak dianggap. Artinya kafir Yahudi Zionis yang terdapat di Israel hukumnya kafir harbi, boleh dibunuh dan harus dibunuh karena mereka berusaha terus menghancurkan muslimin, terus-terusan merusak negara muslimin, maka kewajiban untuk kita perangi mereka semua. Hukumnya wajib dibunuh, itu kafir harbi. Sedangkan kafir dhimmi, artinya makna kafir dhimmi, kafir yang baik-baik yang tinggal di negara muslim. Nah, seperti saudara-saudara kita yang ini, anak Nasrani di sini misalkan, nah itu nggak boleh kita perangi, haram kita menyakiti mereka, haram kita berbuat jahat terhadap mereka, haram. Mereka juga manusia, mereka satu negara, saudara kita dalam satu negara, jadi tidak boleh diperangi. Makna qital ataupun jihad di jalan Allah yang harus diperangi, yang diwajibkan berjihad ataupun diperangi cuman kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang tidak ada hubungan dengan negara Islam, kemudian yang kapanpun mereka ada kemungkinan menyerang muslim, dan kapanpun juga muslim ada kemungkinan menyerang mereka. Nah, ini boleh diperangi. Harta mereka boleh diambil, Ini qital wa huwa kurhun lakum. Kurhun artinya makruhun. Dan al-qital berperang, kurhun itu sesuatu yang dibenci bagi kalian. Artinya kita semua membenci, tidak suka aku berperang, meninggal. Jadi resikonya meninggal. Jadi walaupun itu tidak disenangi oleh nafsu kita, tidak disenangi oleh tabiat kita, tapi Allah tetap mewajibkan untuk berperang. Wa huwa kurhun lakum, dan itu berperang sesuatu yang dibenci bagi kalian. Taba li masyaqqatihi, alasannya kalau tabiat manusia pasti tidak suka namanya perang karena sulit perang dan resikonya besar, resiko meninggal. Tapi kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan moga-moga kalian membenci sesuatu sedangkan dia itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini sunnatullah. Salah satu sunnatullah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah kadang-kadang menguji hamba dengan sesuatu yang dibenci oleh seorang hamba, yang tidak disukai oleh seorang hamba, dan padahal itu yang terbaik buatnya. Seperti berperang walaupun kita enggak suka, tetapi di situ ada banyak kebaikan. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan moga-moga bahwa kalian mencintai sesuatu sedangkan itu lebih buruk bagi kalian. Kita mencintai karena memang tabiat kita menyukai, nafsu kita suka, tetapi itu sebenarnya lebih buruk bagi kita. Makanya yang mengetahui baik buruk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk menentukan maslahah atau tidak maslahah itu bukan dengan kepala manusia. Dalam fikih Islam itu memang maslahah dibutuhkan untuk menentukan sebuah hukum halal atau haram. Tapi yang menentukan maslahah bukan manusia. Dia manusia benar, tapi bukan dengan kepalanya tanpa membutuhkan dalil sama sekali. Karena kalau misalkan sebagian sekarang mengatakan riba dibolehkan untuk maslahah. Karena maslahah apa? Untuk mendongkrak ekonomi kan. Nah, itu bukan maslahah. Semua yang dianggap manusia maslahah kebaikan, sedangkan itu bertentangan dengan syariat Allah, pasti itu madarrah,
bukan maslahah itu sama sekali. Itu madarat terhadap manusia, bukan maslahah. Karena yang menentukan, yang mengetahui maslahah seorang hamba, yang mengetahui sebuah madarat terhadap hamba, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua yang kita anggap baik, semua yang kita anggap baik dan itu bertentangan dengan syariat Allah, maka itu pasti tidak baik. Nah, ini ayat ini, asa an takrahu syai'an, moga-moga kalian membenci sesuatu karena kita anggap di situ tidak baik, padahal wa huwa khairul lakum, sedangkan dia sebenarnya itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan moga-moga kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal dia itu lebih buruk bagi kalian. Makanya dalam hal baik atau buruk, serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang sesuatu kita anggap baik dan di situ Allah menganggap tidak baik, maka itu pasti tidak baik. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang kita anggap baik tidak baik, sedangkan menurut Allah itu baik, maka situ pasti hukumnya yang sebenarnya adalah baik. Karena yang mengetahui tentang maslahah atau mafsadah terhadap seorang hamba cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau di dalam fikih, dalam ilmu usul fikih, sebuah maslahah yang bertentangan dengan syariat Islam, maka maslahah ini tidak diterima. Tak boleh dijadikan pegangan hukum. Walaupun kadang-kadang maslahah ini boleh dipegang menjadi pijakan hukum. Tentang misalkan hukum halal sesuatu, kenapa? Karena di situ ada maslahah, ada maslahah. Tapi kata ulama, maslahah yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga harus ada dalil, harus ada satu dalil yang menguatkan bahwa maslahah ini disah untuk dijadikan pijakan hukum. Yang enggak boleh selama sesuatu kita anggap baik, langsung berarti hukumnya boleh. So apapun yang kita anggap baik berarti langsung lakukan, boleh? Tidak sesuatu yang kita anggap baik itu benar, dan juga sebaliknya, tidak sesuatu yang itu bukanlah yang sesuatu yang kita anggap itu tidak baik berarti itu salah, juga tidak. Makanya untuk menentukan ini halal atau haram, ada masalah atau tidak masalah, itu kita kembalikan ke Al-Quran, kembalikan ke hadis. Apabila menurut kita situ ada maslahah, sedangkan menurut Al-Quran, menurut hadis itu bukan maslahah, itu tidak boleh dijadikan pijakan hukum, tidak boleh, tidak boleh. Ataupun ya, sebaliknya, di situ ada maslahah dan menurut Quran hadis maslahah itu sah untuk dijadikan pegangan hukum, berarti boleh dipakai maslahah. Ibu dalil boleh maslahah menjadi dalil untuk halalnya perkara tadi. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, dan moga-moga kalian membenci sesuatu sedangkan itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan moga-moga kalian mencintai sesuatu padahal itu syarrul lakum, sesuatu yang buruk bagi kalian. Karena yang namanya nafsu manusia itu tabiatnya mencintai sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hal peperangan. Ma fala'alla lakum fil qitali wa in karihtumuhu khairan. Maka moga-moga dalam berperang, walaupun kita tidak menyukainya, di situ ada kebaikan. Ada kebaikan yang banyak untuk muslimin dalam berperang walau dia enggak suka. Kebaikannya li'anna fihi, karena dalam berperang imma dhafar wal ghanimah, ada kala ini mereka dapatkan adalah kemenangan dan kemudian mendapat harta ghanimah, harta yang didapatkan dari hasil berperang. Ataupun kalau misalkan tidak menang, awis syahadati wal ajr, ataupun mati dalam keadaan syahid dan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kita, semuanya yang terbaik, semuanya mendapat kebaikan, baik kita menang ataupun kita meninggal. Kalau meninggal syahid masuk surga,
Kalau menang, ya berarti kita mendapatkan kemenangan dan mendapatkan ghanimah, harta di dunia. Wa fi tarkihi, begitu juga sebaliknya, dalam kita tinggalkan berperang walaupun kita suka, karena memang nafsu kita tidak mau berperang karena berat dan risikonya besar. Wa fi tarkihi, dan ketika meninggalkan berperang walaupun kita suka, di situ terdapat keburukan. Lianna fihi al-dhill wal faqr, karena dalam meninggalkan peperangan di situ ada kehinaan dan fakir dan tidak mendapatkan dan terhalang dari pahala Allah Subhanahu wa taala. Ini semua terjadi karena tidak mau berperang walaupun itu kita sukai tidak berperang. Tapi yang buruk banyak di situ yang kita dapatkan. Yang pertama, kita hina terus-terusan negara muslim sekarang. Tidak ada satupun negara muslim yang tidak hina, kecuali negara Palestina. Yang lain hina semua. Tak ada yang berani ngomong sama sekali. Semuanya tutup mulut. Artinya mereka di bawah kontrol negara Yahudi. Semuanya, baik pemimpinnya, rakyatnya, semua. Mungkin kalau rakyatnya sebagian masih banyak yang bagus, tapi pemimpin-pemimpinnya semuanya di bawah kontrol di orang negara Yahudi. Akhirnya tidak ada satupun dari mereka yang berani ngomong. Kalaupun berani ngomong di atas meja mencaci di bawah meja lain. Itu ada juga negara muslim. Di atas meja mengecam, oh kami begini, kami perang. Di belakang meja, di bawah meja, semua kebutuhan perang Yahudi mereka kirim, tanknya mereka ngasih, kebutuhan bahan bakarnya mereka masih ngirim. Ada juga negara muslim seperti itu. Artinya semua negara muslim dalam keadaan terjajah. Nah, itu penyebab kenapa semua, karena mereka tidak mau, karena mereka meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu berperang. Padahal kalau misalkan negara muslim, satu saja negara muslim yang sekitar Palestina itu, saya jauh-jauh Mesir aja satu, sehari habis itu Israel. Sehari sudah gulung tikar dia semua. Apalagi negara lain, negara Yordan ataupun yang dekat-dekat itu aja, nggak usah yang jauh-jauh seperti Indonesia. Mereka bergabung aja 2-3 negara di situ. Paling sehari 2 hari sudah gulung tikar itu Yahudi semua. Tapi tidak dilakukan itu semua, kenapa? Karena hina. Karena semua negara Islam saat ini dalam keadaan hina. Pemimpinnya semua dihinakan oleh kufar laknatullah alaihim. Semuanya hina, tidak ada yang berani ngomong sama sekali. Tak berani bicara. Kalaupun berani cuma di luar, di media, di belakang, di bawah meja lain lagi. Di bawah meja lain lagi. Inilah semua itu terjadi karena muslimin meninggalkan sebuah kewajiban, yaitu al-jihad fi sabilillah. Kecuali orang Palestina, nah mereka subhanallah, karena mereka mau melakukan yang kewajiban yang diwajibkan Allah, sehingga ditakuti oleh musuh. Ditakuti oleh musuh. Negara muslim yang lain enggak ada satupun negara yang ditakuti musuh. Semua hina di bawah musuh, semua di bawah kontrol. Ditunjuk kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Marhaba. Semua jadi kucing bagi musuh. Jadi kucing bagi negara musuh. Tapi yang Palestina yang kecil itu, pejuang-pejuang yang kecil yang berapa orang yang kita anggap lemah itu, justru mereka yang paling ditakuti musuh. Kenapa semua itu? Karena mereka menjalankan kewajiban Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Peperangan ataupun jihad fi sabilillah jika ditinggalkan oleh muslimin, maka pasti resikonya muslimin akan hina di hadapan musuh. Sebaliknya, jika muslim melakukan sebuah kewajiban jihad fi sabilillah, maka muslim akan ditakuti. Muslim akan ditakuti oleh semua negara musuh. Yang Palestina yang kecil cuma pejuang berapa orang itu satu dunia, Eropa, Amerika, Perancis semua ngumpul, mereka mendukung Israel. Semua tank mereka dikirim ke Israel untuk memerangi cuma berapa orang yang kecil, golongan pejuang Palestina berapa orang. Artinya dia ditakuti walau kecil. Sedangkan yang besar, negara-negara besar, Mesir, Jordan,
negara-negara besar. Semua jadi kucing bagi Yahudi. Atur sama dia, kamu ke sini, kamu ke sini, kamu ke sini. Semua. Sedangkan yang pejuang yang kecil, yang berapa orang ini ditakuti oleh musuh. Ditakuti oleh musuh. Penyebabnya kenapa? Karena mereka menjalankan kewajiban jihad. Sedangkan yang besar-besar itu tidak ditakuti. Kenapa? Semua hina di hadapan musuh. Mereka tunduk semua apa yang dikatakan musuh. Penyebabnya semua karena mereka meninggalkan kewajiban jihad. Jadi wafi tarkihi, dan dalam meninggalkan berperang melawan musuh yang harbi itu terdapat, walaupun kita sukai, tapi di situ terdapat keburukan bagi muslim. Lianna fihi dhil, karena dalam meninggalkan peperangan pasti yang kita alami adalah kehinaan hina di hadapan musuh. Kemudian wal faqr, dan fakir. Fakir walaupun kelihatan kaya tapi fakir. Negara-negara muslim yang kelihatan kaya itu, tapi sebenarnya fakir. Fakir, harta mereka diatur kufar semua. Dalam seketika harta mereka bisa semua diblok sama Yahudi, sama negara-negara besar yang kufar. Fakir walaupun kelihatan pakai mewah, pakai mobil besar, rumah besar, tapi sebenarnya fakir. Fakir. Karena harta mereka semua di bawah di tangan orang kufar. Harta mereka, kata kufar, ini saya kasih ya khair, ini saya pegang ya, boleh. Artinya fakir. Jadi harta mereka semua di bawah di dalam genggaman orang kufar. Yang terakhir wahirmanil ajr. Dan bagi orang yang tidak mau berperang, mereka terhalangi dari pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan juga wa antum la ta'lamun, dan Allah dan kalian, kata Allah, makhluk tidak mengetahui apa yang menjadi masalah untuk kita dan apa yang menjadi mafsadah untuk kita. Maka semuanya serahkan ke Allah. Apabila sesuatu kita anggap bagus, maka jangan lakukan dulu, tanya dulu ke Quran dan hadis. Ini masalah ini sesuai atau tidak? Kalau kata Quran, kata hadis sesuai, lakukan. Tapi apabila kita dapatkan masalah, tapi kata Allah dan Rasul, masalah itu tidak boleh dijadikan pijakan hukum sehingga hukumnya halal. Berarti jangan. Ini masalah tidak boleh. Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Itulah ayat kewajiban berperang. Yang perlu kita ingat adalah kewajiban jihad pertama sekali terjadi setelah hijrah. Di awal-awal Islam itu jihad justru dilarang. Baru kemudian setelah hijrah difardukan untuk jihad melawan musuh kafir harbi. Allahumma rzuqna syahadah. Semoga kita semua menjadi tentara Allah yang ketika meninggal mendapatkan gelar syahid, mendapatkan gelar syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin.